Tatanan Triloka, saya mengambil kebijakan. Triloka itu saya ambil dari leluhur kami, mulai dari Kediri Daha yang disebut dengan Sang Prabu Erlangga. Dia tatanan yang disebut saat ini lagi digembor-gemborkan bahwa wayang itu adalah hasil dari luar yang masuk salah. Bahwa di zaman prasejarah dan klasik itu sudah ada. Nanti Sabdo Palon matur, sirno ilang kertaning bumi, Mojopahit saiki cur ning 500 meneh nagih janji. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Terima kasih sekali yang berupaya untuk mempertemukan kita semua di acara ini dan juga menghadirkan narasumber-narasumber dari berbagai wilayah di Nusantara. Nah, untuk edisi perdana ini kita mengingat kembali sebuah tema, yakni Wening Suci Lampah Dayaning Nuswantara Jaya Manembah. Artinya bahwa kita akhirnya tahu bahwa hanya dengan kejernihan akal, pikiran, hati, dan perilaku sehari-hari, itulah yang menjadi kekuatan sejati bagi kejayaan Nusantara dalam naungan ridho kasih sayang Gusti. Nah, untuk itulah kami mendapat amanah sebagai host acara ini dan berkesempatan berdialog dengan para narasumber yang merupakan tadi representatif wakil-wakil dari berbagai wilayah di Nusantara. Untuk kali ini yang bisa hadir dan akan berbicara tentang tema tadi adalah, pertama saya perkenalkan ada Mbah Saeno saking Banyuwangi, matur sembah nuwun Mbah No rawuhipun. Nggih sehat nggih, tansah siap. Mantap nggih. Kemudian yang kedua dari Malang Raya ada Ki Suryo Candi Jago, masyhur dengan nama Ki Suryo Candi Jago. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Ki Suryo rawuhipun. Nah, beliau adalah sesepuh budayawan di Malang Raya. Dan berikutnya juga perwakilan setengah milenial ini. Beliau luar biasa, ada Kang Sangkawi dari Gunung Kawi. Matur sembah nuwun Kang. Ya, rahayu, matur nuwun. Nah, kita semua tidak ada yang kebetulan, kita semua dikehendaki Gusti dan semesta untuk berkumpul sekali lagi dalam Nusantara Spiritual Forum. Kita punya gerakan revolusi spiritual. Gerakan revolusi spiritual Nusantara Wening Manunggal. Nah, temanya tadi, bagaimana agar kejernihan hati itu semakin nyata di dalam setiap diri dan individu, kelompok, komunitas. Karena itulah syarat kejayaan dari Nusantara yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka langsung saja kita akan ngobrol, berdialog bersama beliau, nyuwun pirsa kepada beliau-beliau ini dari sudut pandang beliau masing-masing. Nika mangke saged ngagem basa Jawi, saged ngagem pokokipun nek istilahipun Mbah No kala wau remen kula ngetutke rasa namung ngedalaken menapa ingkang saking menika. Nggih. Nah, ingkang sepindahan mbok pilih saged kita suwun dari Ki Suryo Candi Jago rumiyin, saking Malang Raya. Monggo Ki Suryo, niko wau yang saya sampaikan. Yeah. Ya.
Bagaimana atmosfer kejernihan, keweningan yang merupakan syarat bagi kejayaan bangsa tadi dalam lingkup di Malang Raya, untuk menopang Nusantara. Monggo. Terima kasih Dimas. Monggo. Nuwun sewu. Monggo. Om ulun Basuki Langgeng. Rahayu. Kadang-kadang yang kinasih, kita hari ini adalah suatu kebahagiaan. Itu adalah rasa yang pertama. Manunggal dengan apa judul yang tadi Dimas Wibi aturke. Jadi rasa kami karena bahwa kami awal dari leluhur kami. Kalau sudah berbicara tentang Nuswantara, otomatis lokal jenius sebelum sedulur-sedulur kadang monco Nuswantara rawuh lan kaweruh yang ditularkan bahwa Nuswantara sudah punya suatu kaweruh, sudah rasa ingkang disebutipun menawi saya jabarkan aja dengan bahasa yang sekarang karena ini adalah nantinya akan jadi gesang kita lumeberipun sumbergung sumber gengsang sedalanipun gesang ingkang wonten Marcapada katitik sangking wening Tirta Perwitasari. Amniku. Jadi babakan ini saya artikan semacam begitu. Ketoke cek gaul ngono Mas. harus gaul gitu ya. Kalau nggak gaul kita nggak diterima. Jadi bahasa itu adalah yang dulu lokal jenius yang ada di leluhur kami. Jadi belum ada istilahnya yang dikatakan agama atau ageman, yaitu budi. Nah inilah budi. Budi itu dari sumber apa yang dikatakan Tirta, dikatakan wening. Peradaban Tirta yang Mandunggal Mas Wibi selalu menggambarkan itu Dimas. Inilah memang kenyataannya gitu dari awal. Sehingga dalam saat ini, kalau saya menjabarkan itu terlalu panjang karena itu terutama di Malang adalah perkiraan, kepercayaan dan hidup saat itu 400.000 tahun sebelum Masehi. Sangat tua. Loh, nanti jenengan mesti takon Ki Surya kok sok roh. Ngapunten tadi sudah kadapuk. Sebetulnya yang ngawi ini juga pernah putu sih, jadi ya aku ini jane kaya ekonom ya Mas. Ngapunten. Jadi istilahnya kami sebelum mempelajari spiritual kami harus seru. Trah urut-urutane leluhur dulu kita ini ning yang disebut dengan Dwipa. Jadi Jawa lain. Ini yang sepuh. Jadi dari pulau, dari suatu tempat tatanan yang terbagi dengan tirta ini disebut itu Jawa Dwipa. Nah, dari sinilah awal. Yang saya katakan tahun tadi itu. Jadi kepercayaan dia masih kepada tentang hidup yang lakune sumilir. Dialangi apa tetep neng wis kono tatanan triloka, Mas. Yang sekarang kita ngancik ning alam yang sudah hampir ramping terus loh, bahaya loh Mas. Jadi gitu. Makanya saya awal berbicara itu sehingga nanti ngaji ini bener-bener tahu awalnya gitu. Enggak, ya saya ngamati juga di YouTube gitu. Saya sendiri juga YouTuber. Ning ujuk-ujuke mereka membicarakan adalah wis tengah-tengah kabeh. Dengan maca situasi seperti ini lagi sekarang viral-viralnya YouTube ini kalah kita dengan gaya nih si Mbak Gimbal gitu.
Padahal kalau kita artikan bukan itu. Bukan itu figur kita. Dan kemarin alhamdulillah dan syukur kepada Sang Yang Wenang, Sang Yang Widi, saya dapat diterima di Mahameru, di bumi Mahameru, dan saya matur saksinya beliau Mbah Gimbal. Iki mek teko cangkeme Surya ning duduk ini leluhur saya yang Pasopati. Jadi saya sebutkan bahwa Mahameru itu adalah tempat para semayamnya yang dulu paling, kalau orang Hindu percaya bahwa Siwa yang menjelma dan bernaung di gunung Mandaragiri atau Mahameru itu disebut Pasopati. Dipraini ya sing model kaya ngono. Lek men-men dadi sesepuh ning Jawa sing trap orang ngono kuwi sing dideleng. Lek iku dideleng duduk wong Jawa. Duduk ilmune, duduk kawerone ning didelok figure kaya pendekar sumur gemuling. Nah, inilah yang akan membelokkan dari kaum-kaum generasi muda yang kita rintis dari Mbah Seno yang sudah menjabarkan tentang awal. Kami juga begitu yang sinau bener ngangsu kawruh saking alas purwa kawiwitan wono. Sampai kemarin saya belum ngasuh ini sampai ning Gunung Lawu. Itu lek digawe ngono kuwi. Itu bengkong, Mas. Ning dilalah mungkin dari leluhur kita, Mas. Sehingga ada apa ya ini? Yang saya katakan saya sendiri juga mendadak. Jenengan ora kenal aku, aku ora terkenal. Tapi takon-takon. Akhirnya ketemu. Mas Wibi juga gitu. Seperti intelijen Indonesia BIN mencari, langsung gambar poster diposting di grup saya di Surya Jajago. Saya pagi lihat loh, kok ono wong dicari ini. Buronan Ki Surya lo ke Batu, ono acara apa? Monggo. Jadi gitu. Akhirnya saya tidak berpanjang-panjang di awal tadi, fondasi tadi cuma kita ngerti kawruh bahwa tatanan itu sudah ada sejak saya katakan 400.000 tahun sebelum Masehi. Dan itu bahwasanya kalau jenengan pirsa bahwa Jawa, terutama saya bilang Malang itu masih, Jawa itu masih menyatu dengan Filipina, masih menyatu dengan Australia. Sehingga kalau saya katakan bahwa fosil saat ditemukan itu hampir sama fosil yang ditemukan di Malang Selatan, itu sama dengan fosil yang ditemukan di Filipina. Dan saya adalah orang yang kurang ajar sehingga mempelajari, saya mencari dalam gua di situ ada tatanan hidup yang saya katakan, yaitu budi tadi itu. Jadi kalau dikatakan sekarang gembar-gembor dari semuanya mengatakan memayu hayune bawono, itu nenek moyang kita yang saya katakan tahun itu sudah memayu hayune bawono. Karena apa? Dia sangat konsentrasi dan menyatu yang disebut sinkretisme, segalanya dia hidupnya ini tertuntun dengan apa gerakan dari alam itu. Nah, disinilah dia bisa membaca situasi tidak dengan apa bahasanya jenengan yang sekarang lagi ngeker saya ini adalah IT ya, bahasa IT ya. Dia nggak pakai bahasa tapi teknologi, tapi kemajuannya adalah melebihi dari saat ini. Neng jenengan orang ngakoni. Karena Anda tidak mau dikatakan aku iki wong Jawa. Ora koyo panjenengan sesepuh saya Mbak Jawa aku. Sehingga yo labelnya di dada ini kan gitu Mbak yo. Loh, terus terang lah. Ngapunten Mbah, ya, apa adanya. Iya, apa adanya. Aku mah ketok meneng banget, meneng banget padahal aku udah beringasan nih. Gitu. Jadi inilah saya mencoba dengan bahasa yang saat ini gitu. Di Mas Wibi. Lalu yang kedua yang bahwasanya tatanan yang sekarang ini wis wayahe apa piye Ki Surya? Udah. Nah, jadi beliau sudah matur gitu. Aku beliau belum matur. Sudah
Gua aku darani tukang ramal. Sampun ngendikan. Sampun ngendikan. Jadi gini, tatanan Triloka, saya mengambil kebijakan. Triloka itu saya ambil dari leluhur kami, mulai dari Kediri Daha yang disebut dengan Sang Prabu Erlangga. Dia tatanan yang disebut saat ini lagi digembor-gemborkan bahwa wayang itu adalah hasil dari luar yang masuk salah. Bahwa di zaman prasejarah dan klasik itu sudah ada. Yang pertama saya akan bicara roto sombong saya. Bahwa pada waktu Erlangga gitu, dia mengatakan bahwa memang patokan kalau cerita wayang di Mahabharata itu Hasta Dasa Parwa 18 Parwa. Tetapi ceritanya Begawan Mintorogo, Begawan Ciptaning atau Arjuna Wiwaha tidak ada di pakem yang dari India. Itu pengembangan beliau yang dikatakan telung kehidupan. Awalan urip ini dalam 3 dunia. Gitu. Inilah budaya, tatanan. Nanti tak terang ning Islam ya ono, tapi lebih dulu. Karena abad sebelum Masehi, sebelum Hijriyah, itu sudah ada tatanan itu, gitu loh. Nah, ini gimana loh? Makanya itu, ayolah. Jadi Gusti itu yang kita katakan yang itu adalah maha benar. Jadi kita dilahirkan, diciptakne Den Mas Wibi yang ganteng gini ketemu adikku itu, ini pun sing ganteng Yang Kawi. Jadi sebelumnya kalau saya nggak pakai yang, kalau yang itu sayang, yang. Jadi mereka Yang Kawi dari Gunung Kawi. Beliaunya dari Wonopurwo yang saya geladi di sana, Mbah Ngapunten, itulah menunjukkan jati diri kita awal. Itu adalah yang disebut tatanan kehidupan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dari sini yang disebut adalah Erlangga itu berjalan itu menurut tatanan kehidupan. Memang agamanya dia Hindu, tapi adalah kawerus jatining Jawa. Telung tatanan kehidupan. Menungso lahir cerewet itu tatanan yang pertama. Sampai dia merasakan 14 tahun ngerasono enak, jerit nangis, legiro nyuwun meneh, itu adalah pertama. Tatanan yang kedua hidup adalah jenengan si gagah-gagah ini. Dadi ngupoyo donya wis kono. Jadi waktu wis 24 jam mikir kanggo golek donya. Tatanan ketiga yang kita harus kembali lagi dari lening Islam, fitri ya Mas ya. Lahir itu fitrah suci, balio meneh. Yang disebutkan kalau bahasanya Dimas Bibi, bahasanya beliau jadi manunggaling kawula lan Gusti bali meneh. Itu seperti Mbah Seno ini. Ki Suryo sik ya mau ke situlah Ki Suryo. Gitu. Jadi tatanan yang kembali gitu. Nah, di sini kita kembali dengan Nuswantoro yang sudah manunggal dan spirit. Bahasanya lebih keren kalau saya. Adalah kita revolusi saat ini. Yang mereka lupa dan lali bahasanya. Kenapa? Saya menginjak kepada hal yang dikatakan bahwa Majapahit dari Brawijaya V yang katanya dari putranya mereka menggeser dari aliran kepercayaan mereka menjadi Islam Demak itu, dan beliau lari lengser yang kemarin saya ke Lawu itu dengan bahasa yang nanti Sabdo Palon matur sirno ilang kertaning bumi Mojopahit saiki cur ning 500 meneh nagih janji. Ucapan itu dari sesepuh-sesepuh yang kemarin saya juga lihat di Ngaji Roso sudah diucapkan beberapa kali oleh para sesepuh yang pinter-pinter, yang ahli-ahli, tapi untuk mengetahuinya tidak harus ucapannya. Tetapi bahasa itu diartikan dan bila ditahunkan harus tahu. Hitungannya nganggo apa? Nganggo Candra Sengkala apa Surya Sengkala?
Berputarnya bulan atau berputarnya surya, bukan Ki Surya, matahari. Nah, itulah. Sehingga kemarin kami matur sempat dalam ruwat bumi itu bahwa itu kalau saya angkakan ke Masehi karena jenengan apalagi Masehi. Sehingga nantinya itu diperkirakan tahun 2027. Iya tapi, ya. Ciri-cirinya apa? Ora ujuk-ujuk langsung Bali Nuswantara Jaya enggak. Beberapa ciri yang dengan rasakan saiki. Gusti yang menang, Gusti yang ini ngerti. Tatanan menungso iki wis karo kena dunia yang begitu-begitu lupa dengan bumi Ibu Pertiwi sing lairno. Akhirnya terjadilah gejolak, mulai hawane, mulai cuaca yang salah mongso, ngoten Bang nggih. Wis mbak teratur, waduh ramalan cuaca meleset pakai alat yang dari luar negeri dan segalanya. Sampai kemarin beruntun segalanya. Ini adalah yang dikatakan Dimas Bibi tadi, bakal tersaring dan pinilih. Lalu saya katakan kenapa gitu? Wis ngono kuwi mek beritane ya berita-berita sesuatu apa? Nganti batu juga kan ya, banjir koyo ngono. Beritane mek musibah, bencana alam. Ning manusia ora tafakur. Waduh aku bahasa ngono gak apa-apa ya, Dimas. Tafakur ya. Oh, jangan terbelenggu. Merenung aja. Menapa mawon mboten sak terbelenggu. Mboten sak terbelenggu. Berintrospeksilah kita pada alam, pada bawono, pada Ibu Pertiwi. Apa kok kayak gini? Salah kita tidak merasakan. Sekarang lebih hati-hati saya ini karena yang dibicarakan spiritual ya. Iya. Ngapunten orang di sini ini dari beliaunya tak sampai no. Kayak itu aku langsung pinter. Oke. Jadi ada perwakilan meringankan beban Mbak. Jadi sekarang adalah kepada jiwa-jiwa pemikiran dan lakune menungso ning babakan dunya. Sekarang sing ngaji rasa, sing sok ngomong kayak Ki Surya ataupun siapanya kadang-kadang masih terbelenggu dengan anggaran sekarang itu lagi pada gejolak untuk mencari ego dan kebenaran yang secara maya yang dunia itu. Nah itu hati-hati. Yeah. Bener ini peringatan tadi. Wis langsung kalau dari beliaunya gitu ya memang. Tapi aku kalem Mbak, aku kalem ya. Aku wedi lho Mbak langsung lho Mbak. Aku kok katut sing pinile apa sing. Ya. Inilah. Wedi aja wani-wani. Wani aja wedi-wedi. Betul kemarin saya. Mbak Saino. Nah, itu. Jadi gitu. Nah, ini rupanya gandeng aku baca. jadi itu saudara yang saya katakan gitu Mas Bibi. Ya, jadi sekarang ini kemarin pun akhirnya dengan bukti bahwa saya mendatangi dan menyaksikan ruwat bumi Mahameru. Dan kami ke Gunung Lawu dan kami berintrospeksi rekonstruksi dari leluhur yang yaitu Sirno Ilang Kertani Bumi dan kami harus meditasi dan kawaruh dengan Eyang Sabto Palon dan Brawijaya. Atau sementara gitu. Ya sementara begitu.